Lalu pemirsa, seperti apa penanganan banjir di Karawang? Kita akan berbincang dengan Kepala BPBD Kabupaten Karawang, Bapak Usep Supriyatna. Halo, selamat malam Pak Usep. Ya, selamat malam. Ya, Pak Usep, apa langkah yang sudah dilakukan oleh BPBD dalam menangani bencana banjir di Karangligar, Karawang? Baik, terima kasih yang telah kami lakukan. Tentunya yang pertama kita memperingatkan terkait dengan cuaca ekstrim atau curah hujan yang tinggi. Yang kedua, pada saat terjadi bencana kita evakuasi ya. Evakuasi ke tempat-tempat pengungsian yang aman. Yang berikutnya kita beri tenda pengungsian juga kita siapkan. Logistik juga kita siapkan kerjasama dengan Dinsos, kita bikin dapur umum, ada juga yang dapur umum mandiri di beberapa desa gitu kan. Terkait itu juga penanganan kesehatan, kita cek rutin kesehatan dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan rumah sakit, dan logistik terus kita pantau. Dan selanjutnya kita juga melakukan perbaikan, monitoring dengan jajaran Muspida gitu kan, dengan BBWS, PJT terkait kerusakan tanggul sebagai penyebab air limpas ke pemukiman. Baik, Bapak sebenarnya apa sih Pak penyebab banjir sehingga ini sudah masuk 2 pekan namun juga banjirnya ini tidak berangsur surut begitu? Penyebab utamanya pemicunya memang curah hujan yang cukup tinggi ya di Jawa Barat khususnya di Karawang sehingga menyebabkan debit air sungai besar di Sungai Citarum yang berasal dari Bandung, Sungai Cibeet dari Bogor dan juga Sungai Cilamaya dari Purwakarta itu debit airnya tinggi, ditambah lagi beberapa tanggul ada yang jebol ya, tanggul kritis kemarin hari Jumat mungkin di Kalimalang tanggul jebol, terus saat ini di Cilamawetan di Kalen bawah itu ada yang jebol hampir 20 meter dan di Cilamaya juga sama tanggul pada jebol sehingga air limpas ke pemukiman. Ini sebetulnya memang kewenangan dari BBWS dan kami sudah koordinasi dengan BBWS dan PJT untuk segera melakukan antisipasi untuk menutup tanggul-tanggul yang jebol. Baik, total berapa jumlah warga yang terdampak banjir dari 667 rumah yang terdampak berapa Pak? Se-Kabupaten Karawang sampai dengan tanggal 31 ya, 31 Januari ini ada 8 kecamatan yang terdampak, desa kurang lebih ada 23 desa, rumah ada 9.544, KK ada 11.470, jiwa ada 11.470. Dan untuk tambak juga ada 4.079 hektar, sawah 4.780 hektar. Dan pengungsi juga tersebar ya di beberapa titik yang besar ini selain di Karangligar, ada di Resinda dan juga di Tanjung Pura. Demikian itu. Untuk kebutuhan para pengungsi apakah sepenuhnya sudah terpenuhi Pak Usep? Sudah kami penuhi ya, selain dari APBD Karawang, dari BPBD Provinsi, dari BNPB, sumbangan dari ASN Peduli Karawang, dari CSR perusahaan-perusahaan kita distribusikan ke tempat-tempat pengungsian. Baik, terima kasih Pak Usep selaku Kepala BPBD Kabupaten Karawang sudah bergabung dan juga memberikan informasi di kabar utama malam ini. Selamat malam. Pemirsa, banjir di Karangligar, Karawang yang saat ini masih terjadi skalanya cukup besar karena wilayah yang terdampak banjir makin meluas dan berlangsung cukup lama. Dan untuk mengetahui penyebabnya kita juga akan berdialog dengan pengamat tata kota Bapak Nirwono Joga. Selamat malam Pak Nirwono. Ya, selamat malam Mbak Sega, apa kabar? Baik Pak Nirwono. Pak Nirwono, dari pengamatan Bapak sebenarnya apa sih Pak penyebab utama banjir di Desa Karangligar, Karawang saat ini? Ya, ada 3 indikasi ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Usep ya. Yang pertama tentu kemampuan daya serap untuk daerah hulu terutama Das Citarum ya, dan beberapa kali besar yang mengalir ke arah Karawang ini memang sudah berkurang secara signifikan sehingga debit air sungai juga melebihi dari kapasitas semestinya ya. Ini yang pertama. Kedua, kalau kita amati juga daerah-daerah yang terdampak ini sebagian besar juga tidak jauh dari dekat dengan bantaran kali ya. Artinya dengan mengandalkan tanggul tentu akan ada kemungkinan jika tanggul jebol tadi akan berdampak terhadap pemukiman yang dekat-dekat dengan bantaran kali. Nah, ketiga, tentu dari hasil audit tata ruang kita perlu melakukan terobosan, misalnya nanti ke depan harus dibangun waduk-waduk
di daerah hulu dan juga daerah-daerah yang terdampak banjir seperti daerah Karawang maupun Bekasi ya. Karena bagaimanapun juga kalau tidak ada perubahan tata ruangnya nih Mbak Sega ya, bisa dipastikan akhir tahun depan ya, tahun ini aja ya, akhir tahun ini 2026 atau awal tahun 2027, ancaman banjir akan berdampak di daerah Karawang maupun Bekasi. Itu catatannya Mbak Sega. Baik, Pak Nirwono, sebenarnya kalau dilihat dari permukiman warga di Karangligar ini memang sebenarnya tempat parkir air atau ini karena memang luapan dari sungai, Pak Nirwono? Betul ya, ini ada 3 juga yang kita amati ya. Pertama tentu kalau kita lihat daerah Karawang, Bekasi ya, sebagian besar pemukiman. Kalau kita lihat kita cek data tata ruang zaman. Baik, pemirsa, sepertinya kami mengalami kendala teknis bersama dengan Pak Nirwono. Dan seperti inilah kondisi saat ini, pemirsa, di Karangligar, Karawang saat ini, di mana sudah memasuki pekan kedua, namun juga tidak adanya surut dari banjir yang merendam Karangligar, Karawang, di mana ini banjirnya mencapai 2 meter dan bahkan juga merendam hampir 667 rumah warga yang berada di Kabupaten Karanganyar, maksud kami Karawang, Jawa Barat. Dan seperti yang disampaikan oleh rekan kami di lapangan tadi bahwa memang saat ini seluruh pengungsi saat ini sedang berada di tempat pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan kami sudah terhubung kembali bersama dengan Pak Nirwono. Pak Nirwono, untuk melanjutkan tadi dialog kita sebelumnya, apakah memang banjir yang disebabkan ini karena memang pemukimannya ini sebenarnya tempat parkir air atau juga ini karena akibat dari luapan air sungai begitu? Ya, terlepas dari curah hujan yang tinggi ya maupun juga intensitas tinggi semakin tahun ya, dan tentu akan mengancam terhadap tingkat debit air sungai. Paling tidak saya mencatat ada 3 ya. Terutama tentu daerah Karawang, Bekasi yang dulu sebagian besar merupakan daerah rawa-rawa maupun situ ya. Tentu kalau dengan berkembang menjadi pemukiman maupun ada tambak dan sebagainya, daerah tersebut ya tetap rawan sebagai daerah tempat parkir alami airnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kali-kali besar ini kan mempunyai daya tampung kapasitas yang juga memiliki keterbatasan ya. Begitu curah hujannya lebih tinggi dari curah hujan biasa, curah hujannya ekstrim, maka bisa dipastikan debit sungai ini tadi meluap. Nah, kalau meluapnya di kiri kanannya ada pemukiman, tentu akan menggenangi pemukiman. Itulah tadi yang ketiga, PR utamanya tanpa ada perubahan tata ruang secara signifikan, bisa diperkirakan tahun depan juga akan tetap ada ancaman banjir di daerah Karawang, Bekasi ya. Oleh karena itu perlu terobosan baik itu dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ya, terutama yang terdampak, paling tidak adalah penyediaan waduk-waduk ataupun embung mulai dari daerah das di hulu sampai dengan di daerah-daerah terdampak banjir seperti di Karawang dan Bekasi. Paling tidak akan mengurangi debit air sungai dan juga tampungan tangkapan air yang mengenai pemukiman. Itu catatannya Mbak Sega. Pak Nirwono, artinya apakah layak sebenarnya wilayah yang terimbas banjir ini jadi permukiman? Ya, kalau dari tata ruang tentu nanti akan dilakukan audit tata ruang. Jika pemukiman ini terdampak banjir terus-menerus ya, ini kan sebenarnya sudah menjadi rutin daerah tersebut ya. Tentu pilihannya adalah merelokasi pemukiman tersebut, tapi tidak jauh dari lokasi yang ada dan dikategorikan daerahnya rawan bebas banjir. Itu yang pertama. Kedua, tentu perlu sosialisasi ke masyarakat ya. Lokasi mana yang tidak jauh dari rumah mereka yang terdampak banjir, tapi masuk dalam kategori aman untuk dikembangkan menjadi pemukiman baru, sehingga benar-benar daerah tersebut aman dari banjir. Nah, lokasi yang kemudian ditinggalkan bisa dirubah menjadi daerah tangkapan air, bisa berupa waduk maupun embung, sehingga secara umum pemukimannya lebih layak, tetapi tampungan air juga menjadi lebih siap untuk mengantisipasi banjir di tahun-tahun berikutnya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nirwono Ya, juga kira-kira itu, Mbak. selaku pengamat tata kota sudah bergabung di Kabar Utama malam ini. Selamat malam.